Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dunia wal akhirah. Para jamaah bil qalbi, para mursyid sekalian, bersama-sama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat umat pada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan hidayah Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa cahaya yang terang benderang bagi seluruh umat manusia, baik umat di dunia termasuk umat yang di bawah atas bumi, yang di atas langit dan seluruhnya. Itu berkat cahaya Nabi Muhammad SAW semuanya mendapat kasih dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, terutama mursyid-mursyid berkolbi yang dikaromai Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang sekarang ini bangsa kita yang besar ini NKRI mengalami berbagai macam cobaan, terutama cobaan yang berupa radikalisme, cobaan yang berupa intoleransi, cobaan yang berupa banyaknya masalah-masalah narkoba, yang terlibat narkoba mulai anak-anak, ibu rumah tangga, sampai bahkan ke kuli-kuli bangunan itu sudah terkena narkoba. Cobaan lagi bangsa Indonesia kita ini yang berupa yang marak sekarang itu adalah hoax. Itu adalah berita bohong, atau kalau di dalam Islam itu sebetulnya dikenal dengan fitnah adalah berita bohong yang disebarkan, dan fitnah itu sudah berjalan mulai dari zaman dahulu, mulai dari zamannya Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sudah ada fitnah, sudah ada berita bohong, yaitu berita yang disebarkan oleh setan, yang mana setan menggoda Adam alaihissalam, menggoda Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia, digoda oleh setan dengan suatu berita bohong, yaitu dengan mengabarkan kepada Adam untuk memakan buah khuldi, sehingga dengan memakan buah khuldi itu Adam kena rayuannya setan, kena rayuannya iblis, sehingga Adam diturunkan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu sudah ada sebelum kita lahir, itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam pada waktu masih di surga. Nah, selanjutnya fitnah menyebar, berita bohong itu menyebar sampai pada waktu zamannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu banyak berita-berita bohong, terutama yang menyebarkan berita bohong itu bukan orang lain, tapi paman-paman beliau, termasuk Abu Lahab dan istrinya, yang menyebarkan berita tentang kebohongan, berita tentang keburukan, tentang kejahatan, yang sehingga mengganggu istilahnya itu keberadaan Nabi Muhammad, mengganggu kreativitas Nabi Muhammad, mengganggu dakwanya Nabi Muhammad, mengganggu semuanya umat-umat Islam karena berita bohong tersebut. Akibat berita bohong itu berita yang sangat merusak, meresahkan, menyesatkan, menyengsarakan semua umat manusia. Itu sudah ada sejak dulu. Nah, sekarang kita bangsa Indonesia itu sedang mengalami cobaan, yaitu berupa hoax, berupa berita bohong, yaitu fitnah. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, kalau kita sebagai orang Islam, orang yang patuh kepada Allah, itu patuh kepada Rasulnya, juga patuh kepada ulul amri minkum, yaitu orang yang memerintah kita, maksudnya pemerintahan di mana kita tinggal. Kalau kita tidak mau patuh kepada pemerintahan kita, kalau kita tidak mau tunduk pada hukum negara kita, kita tidak mau tunduk pada undang-undang dan peraturan yang ada di negara Republik Indonesia tercinta ini, maka jangan tinggal di Indonesia, jangan jadi warga negara Indonesia, karena kita tidak mau mengikuti aturan Indonesia. Oleh karena itu jadilah warga lain, entah warga luar angkasa atau warga bangsa jin atau bangsa setan atau bangsa demit, bukan sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita tidak mau patuh, tidak mau mengikuti aturan pemerintah Republik Indonesia.
Itu jamaah. Makanya yang saya harapkan seluruh mursyid Nurul Qalbi itu untuk ikut mendakwakan, ikut menanamkan hubul waton minal iman, ikut menanamkan cinta tanah air, membela bangsa, membela negara, termasuk mengamankan negara kita dari haub, yaitu mencegah haub atau fitnah. Itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal fitnah itu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik orang itu dibunuh, kalau sudah dibunuh itu tidak ada masalah, tetapi kalau difitnah itu lebih kejam, menyengsarakan yang difitnah, menyengsarakan keluarganya, menyengsarakan temannya, menyengsarakan lingkungannya, merusak semuanya. Itu fitnah dan sangat bahaya sekali. Oleh karena itu saya harapkan para mursyid Nurul Qalbi ini untuk membantu pemerintah, yaitu dengan mencegah hoax. Caranya bagaimana mencegah hoax? Saudara-saudara kita yang menyebarkan hoax, ya, yang menyebarkan hoax itu adalah saudara-saudara kita yang berbuat zalim, ya, saudara-saudara kita yang menyebarkan hoax, orang-orang yang menyebarkan hoax itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Nah, orang zalim itu perlu ditolong, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi junjungan kita. Beliau sudah bersabda, tolonglah saudara-saudara kalian, yaitu yang berbuat zalim dan yang orang dizalimi, yaitu orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Artinya tolonglah saudara kalian tuh yang menganiaya dan yang dianiaya. Jadi yang zalim juga perlu ditolong, yang dizalimi itu juga perlu ditolong. Jadi yang perlu ditolong tidak hanya yang dizalimi, yang berbuat zalim dan yang dizalimi itu perlu ditolong. Itu perintah Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Lalu sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, kalau menolong saudara kita yang dizalimi, yang teraniaya, itu kami bisa. Tapi bagaimana cara kita menolong saudara-saudara kita yang berbuat zalim? Bagaimana caranya ya Rasulullah kita menolong orang yang berbuat zalim? Maka qala Rasulullah menjawab, hentikanlah dia dari berbuat zalim. Jadi cara untuk menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan menghentikan dia dari berbuat zalim. Oleh karena itu para mursyid Nurul Qalbi, para jamaah Nurul Qalbi, para anggota Nurul Qalbi, maka ketika Anda semua melihat orang yang menyebarkan berita fitnah, maka hentikanlah orang itu dari menyebarkan berita fitnah. Karena kita itu umat Islam, umat yang saling bersabar, sebagaimana firman Allah kita patuhi bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kita harus saling bernasihat-nasihatan, bertausiah, berwasiat-wasiatan tentang kebenaran, dan selalu berwasiat-wasiatan, bernasihat-nasihatan tentang kesabaran. Bahwa kalau ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang menyebarkan hoax, ada orang yang merusak bangsa Indonesia, ingatkan, cegah, ingatkan, cegah. Kalau memang sudah tidak bisa dicegah, kalau memang sudah tidak bisa diingatkan, ya maka kita serahkan kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini tercinta ini. Maka untuk itu para jamaah sekalian, kita perlu mengingat bahwa hoax itu sangat merugikan siapa saja, fitnah itu sangat merugikan siapa saja, termasuk merugikan bangsa kita yang sudah sedang membangun, sedang merintis pendidikan, sedang mengembangkan ekonomi. Kalau kena fitnah, kena hoax, maka bangsa kita bisa dihancurkan. Oleh karena itu kita harus mencegah itu, mencegah jangan sampai orang-orang yang berbuat kehancuran ini berada di bumi Indonesia ini. Orang-orang yang melakukan perbuatan hoax jangan ada di bumi Indonesia ini. Oleh karena itu kita marilah bersatu padu, kita harus saling tolong menolong, kita harus saling bantu membantu sesama umat Islam. Juga kita bisa bekerja dengan umat-umat yang lain, karena mereka itu juga manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia yang diberi kehormatan oleh Allah, manusia yang Allah tidak pindik, tidak pilih kasih, tidak pilih kasih. Allah tidak pilih untuk mengasihi sesama
umat manusia kepada orang Islam, kepada orang selain Islam, Allah tetap sayang, tetap cinta. Terutama Allah memberikan hidayah kepada umat-umat yang lebih dicintai. Untuk itu para jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Wirqalbi khususnya, hendaklah kita di mana-mana selalu mewasiatkan kebenaran, selalu mewasiatkan kesabaran, yaitu saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terus kita juga menjalankan, yaitu menolong saudara-saudara kita yang berbuat zalim, menolong saudara-saudara kita yang menganiaya, termasuk orang-orang yang menyebarkan hoax. Marilah kita tolong semuanya dengan menghentikan mereka dari penyebaran hoax, mengingatkan mereka akan bahaya hoax, mengingatkan mereka agar tetap bersabar dan bersabar. Wasta'inu bisyobri wassalat. Kalau menginginkan sesuatu itu selalu meminta kepada Allah dengan bersabar dan dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Entah sholat fardunya dipenuhi dengan rawatib-rawatibnya, dipenuhi dengan sunnah-sunnah yang lain, dipenuhi dengan sholat hajat, sholat tasbih dan selanjutnya. Jadi bukan menyebarkan hoax kalau ingin sesuatu berhasil, kalau ingin sesuatu tujuan tercapai, bukan dengan menyebarkan hoax, tetapi dengan wasta'inu bisyobri wassalat. Dengan apa? Dengan memohon kepada Allah pertolongan melalui sholat dan bersabar, melalui bersabar dan sholat. Insya Allah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal awliya'i was sholihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.